Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita akan mendiskusikan tentang seleksi massa dan seleksi galur murni. Pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang apa itu seleksi dan kemajuan seleksi. Bahwa seleksi ini adalah kegiatan utama dalam program pemulihan tanaman. Dan seleksi ini diarahkan untuk menghasilkan populasi baru yang lebih unggul dari populasi sebelumnya. Bahkan harapannya adalah populasi yang lebih unggul daripada yang sudah dilepas oleh lembaga, misalnya kementerian. Nah, dalam kegiatan seleksi kita harapkan ada kemajuan seleksi. Sehingga ada harapan akan terbentuk populasi yang sesuai dengan keinginan. Nah, ketika kita melakukan seleksi, maka kita harus punya program. Kira-kira seleksi ini akan mengarah kemana? Dan bagaimana cara melakukan seleksi? Nah, program yang dimaksud itu bisa disesuaikan dengan populasi yang sudah terbentuk maupun akan terbentuk dan metode yang akan digunakan. Seleksi massa dan seleksi galur murni itu adalah dua metode dalam kegiatan seleksi dalam program pemulihan tanaman. Jadi seleksi massa dan seleksi galur murni itu adalah dua metode seleksi yang bisa digunakan dalam kegiatan pemulihan tanaman. Pada seleksi massa ini populasi yang kita gunakan bisa merupakan populasi bersegregasi dari hasil persilangan buatan. Artinya populasi bersegregasi kalau dari persilangan buatan bisa terjadi pada F2 maupun juga tanpa didahului oleh kegiatan persilangan buatan. Ya, jadi persilangan buatan itu membentuk keragaman baru dan hasil dari persilangan buatan yaitu pada F2 itu keragaman yang optimal itu adalah populasi bersegregasi. Maka kita bisa lakukan seleksi dengan menggunakan metode tertentu dalam hal ini seleksi massa. Namun demikian, seleksi massa biasanya digunakan pada populasi-populasi yang tidak melalui persilangan buatan. Jadi populasinya bersegregasi, populasinya punya keragaman tertentu, lalu kemudian kita langsung seleksi. Ya. Nah, seleksi massa ini yang paling mudah dan juga paling tua. Jadi seleksi massa dengan adanya penampilan tanaman tertentu yang berbeda dari yang lain, lalu dilakukan seleksi, maka disebut dengan metode yang paling mudah. Kemudian yang paling tua, semenjak manusia bercocok tanam, mereka melakukan seleksi di alam, kemudian dilakukan kegiatan budidaya tanaman itu atau domestikasi tanaman itu, berarti mereka sudah melakukan seleksi. Dan seleksi yang mereka lakukan itu adalah seleksi massa. Demikian juga ketika nenek moyang kita akan menyimpan benih pada saat bertanam gitu, pada saat bertanam dan panen, kemudian panen pada musim itu disimpan sebagian untuk pertanaman pada musim berikutnya. Nah, mereka melakukan seleksi mana kira-kira tanaman-tanaman terbaik, lalu diambil, disimpan untuk ditanam pada musim berikutnya. Nah, itu adalah seleksi massa. Nah, seleksi massa ini didasarkan kepada penampilan fenotip, tidak didasarkan kepada genetik. Sehingga kita harus yakini bahwa fenotip yang terlihat, penampilan yang terlihat itu adalah didasarkan kepada faktor genetik.
bukan faktor lingkungan. Karena yang kita tidak mempelajari faktor genetiknya, maka yang kita lihat fenotipnya itu jangan sampai terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh, dalam suatu lahan yang cukup luas, misalnya 1 hektar, maka di petakan-petakan kecil dari lahan tersebut ini bisa jadi mempunyai kesuburan yang berbeda. Nah, karena kesuburan yang berbeda, maka penampilan tanaman bisa jadi berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, maka penampilan yang dimaksud, tanaman bagus dan lain sebagainya, itu mungkin tidak murni genetik, tapi karena pengaruh oleh lingkungan. Nah, oleh karena itu, pengaruh lingkungan harus kita minimalisasi agar kita tidak salah dalam memilih. Jadi, seleksi berdasarkan fenotip yang tampak. Kemudian, benih hasil seleksi itu dicampur atau dibuk tanpa uji keturunan. Tanpa diuji keturunan. Uji keturunan biasanya adalah untuk mempelajari faktor genetik. Dan tanpa uji keturunan, kita ambil yang bagus-bagus, yang menurut kita sama bagusnya. Misalnya kalau kita ingin seleksi massa pada jagung misalnya, kita ambil yang tongkol 2 ke atas, begitu ya, 2 atau 3. Semua yang bertongkol 2 kita ambil, lalu kita campur. Contoh lain adalah pada kacang tanah misalnya. Dalam populasi bersegregasi, populasi yang beragam, ada kacang tanah yang berpolong 2, ada kacang tanah yang berpolong 3, lalu kita ambil yang berpolong 3. Semua yang berpolong 3 kita ambil, kita kumpulkan, kita campur. Nah, ini berarti seleksi massa. Tujuan seleksi massa adalah mengurangi keragaman genetik dari suatu populasi. Jadi kalau tadi kacang tanah itu ada yang berpolong 2, polong 3, polong 4, kita pisah-pisahkan. Polong 2, polong 3, polong 4, kita tanam pada generasi berikutnya. Harapan kita adalah kalau kita melakukan seleksi untuk yang berpolong 3, pada generasi berikutnya, yang polong 2 dan polong 4 itu sudah tidak ada lagi atau berkurang. Ini yang disebut dengan mengurangi keragaman dari suatu populasi. Mengurangi keragaman, meningkatkan produksi gen yang diinginkan dan dapat diamati dalam populasi. Tadi saya katakan, misalnya dalam populasi kacang tanah ada yang polongnya 2, ada yang polongnya 3, ada yang polongnya 4. Kita ambil yang polongnya 3, lalu kita kumpulkan. Harapan kita pada generasi berikutnya frekuensi gen yang mengendalikan untuk kacang tanah berpolong 3 ini meningkat, lebih besar. Sehingga keragaman genetiknya menjadi menurun, yang polong 2, polong 4 dan seterusnya, atau polong 1 atau polong cipo tidak ada isinya, itu berkurang dalam populasi. Dalam beberapa siklus pertama, siklus kedua, kita selalu ambil yang berpolong 3, maka akhirnya itu populasi yang terbentuk itu berpolong 3. Nah, ini yang saya katakan mudah dan relatif murah, sehingga ini sering dilakukan oleh penangkar-penangkar awam, penangkar-penangkar baru, ya. Tinggal lakukan seleksi, lalu jadilah populasi yang diinginkan. Nah, kegunaan seleksi massa biasanya adalah untuk memperbaiki populasi landrace. Populasi landrace itu adalah populasi varietas lokal. Varietas lokal itu ada perbedaan satu dengan yang lain, kemudian kita murnikan menjadi sesuai dengan harapan kita. Ini ada beberapa kacang tanah dari populasi lokal itu dilakukan seleksi massa menjadi populasi yang sesuai dengan keinginan. Yang kira-kira tidak sesuai, misalnya polong 2 dan seterusnya, itu disingkirkan. Kemudian yang berikutnya adalah pemurnian. Tadi kalau dari populasi varietas lokal itu diambil yang sesuai dengan harapan kita. Tadi misalnya adalah kacang tanah itu yang berpolong 3 kita pisahkan, lalu kemudian yang polongnya lain itu tidak kita campur, ya, yang polong 3 kita campur semua individu polong 3. Harapan kita adalah menjadi murni, varietasnya menjadi berpolong 3. Kacang tanah adalah termasuk tanaman menyerbu silang, sehingga secara alami populasi varietas lokalnya berupa varietas homozigot heterogen,
Jadi bisa dimurnikan yang homozigot heterogen itu menjadi varietas baru. Kemudian bisa membentuk varietas yang memiliki ketahanan horizontal. Ketahanan horizontal itu adalah ketahanan yang sedang-sedang saja, tetapi dia bisa bertahan relatif lama. Ya, ketahanan yang sedang-sedang saja, yang agak tahan, misalnya kemudian didukung oleh teknik budidaya tertentu sehingga produktivitasnya menjadi optimum dan ketahanan ini biasanya bertahan lebih. Nah, seleksi massa itu bisa dilakukan secara langsung terhadap karakter-karakter yang diinginkan, disebut dengan seleksi massa langsung, ya, dilakukan terhadap sifat-sifat yang ingin diperbaiki, ya, dan didasarkan kepada individu-individu tanaman dan penilaian dilakukan berdasarkan fenotip. Jadi misalnya tadi, ya, saya ulangi, yang kacang tanah berpolong 3 itu kita langsung, ya, tujukan kepada jumlah polong dari kacang tanah tersebut. Individu-individu yang mempunyai jumlah polong yang sesuai dengan keinginan dipisahkan, lalu kemudian digabung dan kemudian menjadi satu, dan untuk dilakukan seleksi lagi pada musim atau pada pertanaman berikutnya. Itu seleksi massa langsung. Sementara seleksi massa tidak langsung ini dilakukan terhadap suatu sifat yang berkorelasi dengan sifat lain. Dilakukan terhadap satu sifat yang mana sifat itu berhubungan dengan sifat yang lain. Ya, misalnya hasil biji itu berkorelasi dengan tinggi tanaman. Dengan menyeleksi tinggi tanaman, maka kita akan memperoleh hasil biji yang tinggi. Hasil yang tinggi itu diperoleh melalui tinggi tanaman. Jadi tinggi yang relatif tinggi, misalnya kalau dulu adalah tanaman padi itu tinggi, kemudian diturunkan sampai pendek sekali, kemudian ternyata kalau padi terlalu pendek, produktivitasnya tidak bisa meningkat terlalu tinggi, maka sekarang padi dinaikkan lagi tingginya menjadi padi sedang, tidak padi pendek seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini berarti tinggi padi itu berhubungan dengan produktivitas. Maka untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, kita seleksi melalui tanaman yang tinggi. Ini adalah seleksi massa tidak langsung. Kemudian seleksi massa itu macam-macamnya, ada seleksi massa positif. Ya, jadi seleksi massa positif ini fenotip yang baik yang diambil dan dipindahkan di lahan. Biasanya ini yang frekuensinya masih sedikit, gitu ya. Frekuensinya masih sedikit di lahan, diambil lalu dipindahkan. Frekuensinya masih sedikit, jumlahnya masih sedikit. Dari 1000 misalnya ada 10 tanaman yang bagus, maka 10 itu diambil. Ya, dipisahkan, tanam dalam pot atau dipisahkan ke lahan lain. Itu namanya seleksi massa positif yang diambil, yang positif yang diambil. Kemudian seleksi massa negatif. Nah, ini biasanya adalah populasi sudah mulai seragam, tapi ada beberapa yang tidak sama dengan yang lainnya, lalu dibuang. Jadi tanaman yang seleksi, yang tidak terseleksi itu dibuang. Tanaman yang tidak diharapkan itu dibuang. Namanya seleksi massa negatif. Yang ketiga adalah seleksi massa metode Hallett 1869. Ini sudah tua, lebih dari 100 tahun yang lalu. Tanaman ditanam pada lingkungan optimum. Ya. Jadi kalau tanaman ditanam pada lingkungan optimum, harapannya adalah penampilannya akan maksimal. Maka kita bisa melakukan seleksi dengan baik karena penampilannya maksimum. Biasanya kita perlu membuat lingkungan optimal untuk mempelajari hasil tanaman. Ya, pada lingkungan optimal hasilnya akan terlihat optimal atau tinggi atau tidak, begitu ya. Maka kita perlu buat lingkungan optimal untuk melakukan seleksi. Kemudian berikutnya adalah seleksi massa metode Rempau 1867. Ini tanaman ditanam pada lingkungan minimum. Agar kita tahu bagaimana potensi genetiknya kalau ditanam pada lingkungan bercekaman. Lingkungan yang minimum, pupuknya dikit, kemudian penyakitnya banyak. Bagaimana penampilannya? Apakah masih bagus atau tidak? Nah, yang bagus itu yang diambil. Ya.
Nah, biasanya lingkungan maksimum dan lingkungan minimum ini kita seleksi bergantian. Pada musim tanam ini kita seleksi hasil, misalnya pada lingkungan optimum. Dapat yang kita harapkan, pada musim berikutnya kita tanam pada lingkungan yang minimum, yang banyak penyakitnya. Lalu kita dapat hasilnya yang tahan. Pada musim berikutnya kita tanam lagi optimum, akan ketahuan kira-kira mana yang varietas-varietas baru yang tahan terhadap suatu penyakit, lalu mempunyai produktivitas yang baik. Nah, tadi kita sudah cerita bahwa seleksi massa itu mempunyai keunggulan, yaitu murah, mudah, cepat, ya, dan dapat dilakukan oleh penangkar awam, penangkar baru, ya. Namun kelemahan seleksi massa ini kita bisa lihat kalau misalnya terlalu banyak dikendalikan oleh faktor lingkungan fenotipnya, maka kita akan tertipu bahwa fenotip yang bagus itu kita ambil, kita tanam pada musim berikutnya, padahal dia bukan karena genetik, tapi karena fenotip. Dengan demikian, maka keberhasilannya tergantung dari nilai heritabilitas. Kalau heritabilitasnya tinggi, artinya faktor genetiknya bagus, faktor genetiknya tinggi, maka fenotip yang kita seleksi akan berhasil dengan baik. Contohnya adalah yang heritabilitasnya tinggi adalah karakter-karakter kualitatif. Tadi warna buah, warna daun, warna bunga, kemudian jumlah polong, tadi kemungkinan ini heritabilitasnya tinggi, kita bisa lakukan seleksi. Yang berikutnya, untuk seleksi tidak langsung, kalau dia berkorelasi antara hasil seleksi antara hasil ini dengan karakter lain itu tidak berkorelasi, maka ini akan sulit, ya, karena kita ambil karakter A ternyata tidak berhubungan dengan hasil. Maka karakternya A-nya bagus, hasilnya tetap tidak bagus, ya. Atau berkorelasi negatif. Misalnya ketahanan tadi, makin tahan suatu tanaman terhadap penyakit, produktivitas makin rendah. Sehingga ketika kita lakukan seleksi ketahanan, maka tanamannya produktivitasnya tidak tinggi. Nah, untuk yang menanggulangi seperti ini mungkin kita lakukan berurutan. Yang pertama mungkin kita lakukan seleksi terhadap hasil tadi pada lingkungan optimum, kemudian kita yang hasilnya bagus kita lakukan seleksi ketahanan pada lingkungan bercekaman. Nah, seleksi ini hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif. Artinya gen-gen aditif saling menjumlahkan, karena kalau gen dominan kita tidak bisa membedakan antara homozigot dengan heterozigot. Gen-gen aditif itu contoh yang kualitatif, misalnya dalam keadaan homozigot dominan dia berwarna merah, dalam keadaan heterozigot dia warna merah. Sehingga ketika kita ambil yang heterozigot yang warna merah, bisa jadi kita tertipu bukan oleh gen-gen aditif tadi, tapi oleh kita akan terambil ya genotipe heterozigot, ya. Nah, kalau kita terambil genotipe heterozigot, maka seleksi tidak selesai heterozigot, semua terus ambil sampai ke ujung, kita tidak dapat varietas baru. Ini adalah metodenya. Ini tadi saya sampaikan mudah dan murah. Identifikasi yang pertama, identifikasi kira-kira tanaman mana yang bagus. Kita harus punya standar. Kita harus punya tolak ukur. Ya, kira-kira mana yang bagus. Kalau kita belum punya tolak ukur, kalau kita belum punya standar, maka tanaman komersial yang diminati petani kita tanam di sebelahnya. Kita tanam di petak tertentu varietas yang memang sudah diminati oleh petani, kemudian di sebelahnya kita tanam populasi yang akan kita lakukan seleksi. Pertama, mata kita tertuju kepada tanaman yang komersial, yang bagus, lalu kemudian kita arahkan mata kita kepada tanaman dari populasi yang akan kita seleksi. Sehingga mata kita terlatih, oh yang bagus itu seperti apa. Lalu kita pilih individu-individu tanaman dengan fenotip yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil seleksi itu benihnya dipanen dan dicampur tanpa uji pregeni untuk diperbanyak. Jadi pada musim sekarang, tanaman-tanaman terpilih yang punya karakter unggul tadi sesuai dengan standar,
kemudian dipanen, kemudian dicampur untuk diperbanyak, kemudian ditanam pada generasi berikutnya, diseleksi lagi. Kemudian rojwing individu tanaman yang tidak dikehendaki. Tadi bisa jadi di awal-awal kita sudah tahu bahwa vegetatifnya kurang bagus, langsung dibuang sebelum polennya pecah. Sebelum misalnya kalau tanaman menyerbu silang, sebelum polennya akan menyerbu yang lain. Jadi sampai fase vegetatif kita lakukan rojwing individu-individu yang tidak dikehendaki, ya. Kalau sudah sampai berbunga, itu juga masih bisa di-rojwing yang tidak dikehendaki, misalnya bunga seperti apa sebelum pecah, begitu ya. Kalaupun sudah pecah masih bisa kita rojwing untuk mengurangi kesempatan dia melakukan persilangan dengan yang lain. Kemudian memanen sisanya dan dibuk tanpa uji untuk kebanyakan. Ya, jadi yang pertama identifikasi individu tanaman, kemudian kita panen, kita pilih, kemudian kita lanjutkan pada musim berikutnya. Ini yang bagus-bagus, ya. Kemudian kita lihat pada musim berikutnya. Nah, ini termasuk uji progeni. Yang bagus-bagus tadi mempunyai penampilan bagus atau tidak. Kalau penampilannya bagus, maka kita ambil. Ini seleksi galopuni seperti itu. Ada uji progeninya berarti ya. Jadi uji progeni itu individu-individu yang bagus dicek di anaknya. Ya, kalau anaknya bagus, berarti individu-individu itu mempunyai susunan genetik yang bagus. Ya, ini yang dilanjutkan ke musim berikutnya. Ya, jadi penampilan orang tua ini didasarkan kepada penampilan anaknya. Ini yang tidak dilakukan pada seleksi massa karena dia tidak cek anaknya seperti apa, ambil saja yang tampil pada saat itu, dilanjutkan pada musim berikutnya. Itu kira-kira. Itu yang disebut dengan uji progeni. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Okay, I wanted to talk a little bit about mass selection. It's a breeding procedure that hopefully in your plant breeding class you'll have learned and mastered. But I've got a good example here of a cotton in our cotton breeding program. 2 years ago, we had two different lines here. They were growing in close proximity to each other. We had an ochre leaf line. You'll notice the ochre leaf looking leaves here. And it was planted close to this other cotton plant that looks a little red. It's got maroon leaves there. Very distinctive. So what happened here is we had a bee that cross-pollinated, and so they cross-pollinated those two, and last growing season out of the ochre leaf line here, we started seeing a few plants that looked a little bit like this, and this is a good example of a heterozygous plant. You'll see it's got a little bit of a red tinge to it and a little bit of an ochre leaf there, so it's an intermediate type there. So what I did in this big grow out of this ochre leaf is I went through and I mass selected plants that had this intermediate shape because I knew it was a heterozygous between the two types. And if you'll see behind me, you'll see examples of how this continues to segregate. These are actually F2 plants. You'll see some here that have the red ochre leaf because it's segregated that direction. You'll still see some intermediate types. There's an intermediate red with a true ochre leaf. Here's a true green with an intermediate ochre leaf. And here's a normal leaf that's got a little bit of a red tinge to it. And what I'll do is I'll go through here, and this is where mass selection comes in because I'm looking specifically for a plant that is red with an ochre leaf, because one of the advantages with this type of trait is the red tends to give us a little bit of extra worm protection, host plant resistance to worms, and also with that ochre leaf you get better spray penetration when you do have to apply pesticides, so it's able to penetrate deeper into the canopy. And also it's thought that this ochre leaf might be a little more drought tolerant. So this is definitely the type of plant that we're looking for here. And so what I can do is I can just go down this line and start pulling out all the plants. See, there's a red ochre leaf that I don't want. There's an intermediate type. And you see you have to remove a lot of plants within a row to get the kind that you really want.
and we'll continue that until we just get these red intermediate tops, and that's mass selection. And if you look down here, here's some that I did a few days ago. And so what I'll be able to do is I'll be able to take rows that look like this and thin them down to rows that look like that with only remaining red ochre leaf tops. So in essence, that's a pretty fair example of mass selection procedure. Baik, kita lanjutkan dengan seleksi galur murni, ya. Seleksi galur murni ini dilakukan pada tanaman tunggal yang homozigot dari populasi beragam untuk kemudian diperbanyak sebagai galur murni. Ini adalah untuk tanaman menyerbuk sendiri. Jadi memang sudah homozigot, tetapi beragam. Biasanya itu adalah populasi landrace, populasi varietas lokal. Ya, dari berbagai macam penampilan populasi varietas lokal itu. Kalau dia sudah murni, kita ambil saja tanaman ini atau biji itu, kemudian dilanjutkan pada musim berikutnya untuk cek tadi baris-barisnya ditanam dalam satu baris, kemudian yang terbaik itu yang dilanjutkan. Ini pertama kali dikembangkan oleh ahli botanis dari Denmark, yaitu Johnson tahun 1903. Teori galur murni itu adalah keragaman dalam populasi heterogen berasal dari keragaman genetik dan lingkungan, sedangkan keragaman dalam galur murni berasal dari keragaman lingkungan. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan dalam populasi asal itu karena keragaman genetik dan lingkungan, kemudian kita ambil. Kalaupun ada perbedaan pada musim berikutnya, perbedaan itu akibat dari lingkungan, bukan lagi faktor genetik. Ya. Dan ini hanya efektif terhadap populasi heterogen homozigot. Dan seleksi lanjut tidak efektif lagi karena memang sudah dia homozigot. Ya. Jadi hanya satu musim tanam saja, musim tanam berikutnya ada klarifikasi saja, dan dia tidak perlu dilanjutkan lagi. Dan ini biasanya tidak melalui persilangan. Jadi populasi bersegregasi dari alam, kemudian kita murnikan, dapatlah varietas baru galur. Ini adalah ilustrasi seleksi galur murni Johnson. Johnson melakukan pengukuran pada biji kedelai dari mulai yang paling besar bijinya sampai yang paling kecil, ya, sampai yang paling kecil. Lalu diambil yang paling besar, diambil yang sedang juga diambil, yang paling besar, yang paling kecil juga diambil, ditanam pada generasi berikutnya. Nah, jadi ini yang besar-besar, satu yang besar tadi satu tanaman besar, itu dilanjutkan pada musim berikutnya menjadi biji besar semua. Satu tanaman yang kecil tadi, yang bijinya kecil ditanam pada musim berikutnya biji-biji kecil semua. Sehingga memisah antara biji besar dan biji kecil. Nah, ini namanya disebut dengan seleksi galur murni. Ya. Nah, seleksi ini tahap pertama itu dilakukan pada individu-individu tanaman yang mempunyai fenotip atau penampilan yang dikehendaki dari populasi heterogen. Saya katakan tadi ini landrace, itu adalah varietas lokal di mana dia sudah homozigot tetapi lokusnya berbeda-beda keragaman, sehingga disebut dengan homozigot heterogen. Kemudian tanam satu tanaman, diambil benihnya, ditanam dalam satu baris, ya. Kemudian diamati, ada tidak off-type-nya. Kemudian dari setiap baris mana kira-kira yang mempunyai keunggulan yang paling tinggi. Nah, baris itu yang dilanjutkan. Tadi seperti yang ditampilkan oleh Johnson tadi, yang besar bijinya, yang kecil bijinya, kemudian ditanam satu baris dan dilanjutkan sesuai dengan keinginan. Itu uji progeni tadi, ya. Kemudian perbanyakan. Itu ada pertanyaan mengenai metode galur murni? Jadi ini tidak perlu ada persilangan buatan, tidak didahului oleh persilangan buatan. Biasanya adalah populasi-populasi dari lokal, ya. Kalau berupa varietas saya kira sudah sulit, ya, tidak bisa ya kalau sudah berupa varietas. Kalau berupa varietas, kalau ada perbedaan satu yang lain akibat mutasi mungkin masih bisa. Satu atau dua. Tetapi namanya turunan esensial nanti varietas itu, ya.
Jadi pada pertemuan sebelumnya ada yang tanya juga, kalau misalnya namanya mirip-mirip itu apakah berasal dari genetik yang sama? Nah, itu adalah turunan esensial. Jadi kalau misalnya ada Ciherang 1, Ciherang 2, itu berarti Ciherang 1 dan Ciherang 2-nya adalah berasal dari Ciherang. Ada karakter-karakter baru yang masuk ke situ, yang berubah di situ akibat dari mutasi alami misalnya, dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam populasi ini, dalam satu baris kan berasal dari satu individu ditanam sebaris. Kalau ada perbedaan-perbedaan, itu perbedaan akibat dari lingkungan untuk karakter-karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau tidak ada pengaruh lingkungan, berarti tanaman ini masih dalam keadaan heterozigot. Ya, misalnya warna buah. Ada warna buah yang tidak senada dengan yang lain, ya. Harusnya warna itu adalah tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Warna harus seragam. Kalau ada perbedaan berarti kemungkinan keduanya dalam keadaan heterozigot. Ya, jadi harusnya karakter-karakter kualitatif itu sudah seragam. Karakter-karakter kuantitatif mungkin tidak seragam akibat dari keragaman lingkungan. Seragam harus keragaman akibat dari lingkungan ini harus bisa ditolerir. Seperti apa? Kalau terlalu mencolok, satunya pendek sekali, satunya tinggi sekali, mari kita lihat kenapa dia begitu. Apakah serangan penyakit yang kuat, serangan penyakit yang dahsyat? Kalau itu yang terjadi, berarti pengaruh lingkungan. Tapi kalau tidak sakit, tanaman tetap baik, produksinya bagus, tetapi mempunyai penampilan yang berbeda dari segi tinggi dan lain sebagainya, berarti itu akibat dari lingkungan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini ya. Kuliah kita tentang seleksi massa dan seleksi galur murni ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.